Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys. Oke, hari ini di tanggal 2 ya, di bulan September 2023, dan seperti biasa tidak bisa-bisanya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi kalau kalian di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya, dari data coin market cap menunjukkan adanya penurunan meskipun tipis guys. Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga rival-rivalnya ya. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan di 1,62% ya, dan masih bisa dibilang sideways setelah penurunan kemarin. Begitu juga dengan Ethereum juga mengalami penurunan guys di 2%, disusul oleh BNB dan juga XRP masing-masing di 1,8% dan 3% guys. Kemudian untuk beberapa altcoin ya, contohnya ada Toncoin, ini mengalami kenaikan cukup lumayan guys di 10% guys. Kemudian juga untuk perubahan yang terjadi dari beberapa altcoin yang lain ya, sepertinya tidak terlalu signifikan kalau kita bandingkan dengan perubahan yang terjadi dengan Bitcoin guys. Rata-rata perubahannya antara 1-2% aja ya. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin ya, terlihat di chartnya. Untuk close candlenya kemarin ini merah ya, dan sempat kemarin mencoba retest ya di harga 25.200, dan tampaknya masih bisa dijadikan sebagai salah satu support kuat ya. Dan kemarin harganya terus naik dan sekarang posisinya di posisi 25.700-an, dan masih ada tekanan jual ya, sehingga masih merah hari ini. Dan kita doakan aja semoga penurunan ini tidak berlanjut, dan seharusnya kalau kita lihat dari pola yang terbentuk ini harusnya ada sentimen positif ya, dan bisa membuat harga ini hijau ya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat dari segi DCA nya, kalian bisa ambil di posisi harga sekitar 25.000 saja ya, atau lebih konservatif lagi kalian bisa ambil di sekitar harga 25.000 atau di 24.000. Tapi tentu saja ini berpengaruh atau dipengaruhi ya oleh kemajuan dari market secara makronya seperti apa, dan perkembangan dari Bitcoin spot ETF yang sekarang lagi diperbincangkan ya. Kemudian juga untuk sentimen positif yang terjadi pada altcoin juga ya, ini sangat berpengaruh guys. Oke, kita lihat perkembangan terbaru hari ini ya. Untuk informasi yang pertama kita lansir dari harian EMB Crypto ya, dimana di sini diinformasikan bahwa bagaimana FDUSD ini akan diukur terhadap BUSD guys. Karena seperti yang kalian tahu ya, bahwa BUSD ini akan segera di delisting ya, atau dihapus dari Binance, dan tentu saja ini menjadi satu pertanyaan juga ya, kenapa BUSD ini dihapus. Dan di sini ya, untuk perjalanan BUSD Binance ini akan mendekati akhir, sementara FDUSD ini terbang tinggi, dan pertanyaannya, dapatkah stablecoin baru ini melejit menyaingi raksasa USDT dan juga USDC guys. Jadi setelah pengumuman resmi Binance ya, atau BNB, masa depan untuk BUSD tampaknya akan segera berakhir, di mana bursa ini mempersiapkan transisi ini dan memperkenalkan stablecoin lain, yaitu First Digital USD guys, atau disingkat FDUSD. Nah, pertanyaannya, bagaimana kinerja dari FDUSD sejak diluncurkan guys. Jadi pada tanggal 31 Agustus Binance secara resmi ya mengumumkan penghentian dukungan secara bertahap untuk produk Binance US Dollars atau BUSD. Menurut Binance, penarikan BUSD dijadwalkan akan berhenti pada 7 September nanti guys. Sementara setoran akan terus berlanjut hingga pemberitahuan lebih lanjut. Selain itu, Binance juga menyatakan ya bahwa niatnya untuk menghapus semua pasangan perdagangan spot dan margin yang terkait dengan BUSD. Namun, bursa ini secara aktif mendorong pengguna untuk mengonversi kepemilikan BUSD mereka ke stablecoin lain yang tersedia di platform guys. Khususnya Binance memberikan insentif kepada pengguna untuk beralih ke FDUSD, stablecoin yang baru saja diluncurkan ini guys. Pengguna diizinkan untuk menukarkan saldo BUSD mereka ya dengan FDUSD tanpa biaya perdagangan. Selain itu, mereka dapat mengonversi kepemilikan BUSD mereka menjadi FDUSD dengan rasio 1:1 guys. FDUSD tampaknya menjadi penerus yang dipilih ya untuk fungsi stablecoin yang sebelumnya dikaitkan dengan BUSD dalam jaringan Binance. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus FDUSD saat ini? Jadi berdasarkan data CoinMarketCap pada saat berita ini ditulis, kapitalisasi pasar dari FDUSD mencapai lebih dari 382 juta dolar ya. Namun ini berbeda dari angka yang dilaporkan 24 jam yang lalu guys. Pada tanggal 31 Agustus, kapitalisasi pasar sekitar 353 juta dolar sebelum akhirnya naik menjadi lebih dari 362 juta dolar. Saat artikel ini ditulis ya, CoinMarketCap mengindikasikan bahwa
kapitalisasi pasar telah melonjak lebih dari 28% guys. Selain itu ada peningkatan yang mencolok dalam volume perdagangan selama 24 jam terakhir. Volume naik dari sekitar 101 juta dolar menjadi sekitar 144 juta dolar. Menurut grafik, ini menunjukkan peningkatan hampir 40% pada saat artikel ini ditulis. Sebelum diperkenalkannya FDUSD, Binance tampaknya lebih memilih TrueUSD atau TUSD ya sebagai opsi stablecoin-nya. Dan saat artikel ini ditulis, TUSD memiliki kapitalisasi pasar melebihi 2 miliar dolar. Namun bagaimana nasibnya jika dibandingkan dengan stablecoin lainnya? Jadi USDT dan USDC ini masih memimpin guys. Jadi berdasarkan data terbaru dari CoinMarketCap, Tether USD dan juga Circle USDC terus mendominasi pasar stablecoin. USDT memiliki kapitalisasi pasar yang cukup besar ya, yaitu lebih dari 82 miliar dolar, sementara USDC menyusul dengan kapitalisasi pasar lebih dari 26 miliar dolar. Angka ini menggarisbawahi bahwa kedua stablecoin ini mempertahankan tingkat adopsi pengguna tertinggi dan menikmati kepercayaan yang signifikan dalam komunitas mata uang kripto guys. Sebaliknya, FDUSD tampaknya memiliki perjalanan panjang dalam hal adopsi. Volume perdagangan dan kapitalisasi pasarnya saat ini menunjukkan adopsi yang relatif rendah dibandingkan dengan USDT dan USDC. Pasar mata uang kripto bersifat dinamis dan dapat berubah dengan cepat. Jadi, bagaimana harga FDUSD dari waktu ke waktu masih harus dilihat guys. Persaingan di antara stablecoin yang sangat ketat dan mencapai adopsi yang luas adalah sebuah tantangan guys. Namun dengan dukungan dan inisiatif strategis Binance, FDUSD mungkin memiliki peluang untuk mengukir ceruk pasarnya dan mengembangkan basis penggunanya guys. Jadi kita lihat aja guys, kira-kira bagaimana sepak terjang dari FDUSD ini guys. Apakah akan menjadi pesaing berat bagi USDT dan juga USDC guys. Dan pendatang baru juga yaitu PayPal USD, PYUSD ini akan semakin menarik untuk persaingan di stablecoin guys. Dan saran buat teman-teman semua yang masih mempunyai BUSD agar ditukar ke aset lain guys, karena akan segera di delisting ya atau dihapus dari Binance. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan bahwa Rupiah Digital ini mendapatkan peningkatan kegunaan yang besar ya melalui integrasi Yes Bank dengan UPI. Integrasi UPI pada aplikasi Yes Bank merupakan yang pertama untuk CBDC retail India guys, yang telah melakukan berbagai proyek sejak pengeluncuran percontohan pada bulan Desember kemarin. Mata uang digital Bank Central Reserve Bank of India atau RBI yaitu Rupiah Digital akan memiliki kegunaan yang lebih baik ya, di mana Yes Bank mengumumkan pada 30 Agustus kemarin. Hal ini berkat integrasi Unified Payments Interface atau UPI Yes Bank dengan aplikasi Rupiah Digital RBI. Sekarang pemegang rekening Yes Bank akan dapat melakukan transaksi dengan Rupiah Digital dengan memindai kode QR dari UPI. UPI merupakan sebuah portal pembayaran nasional yang dioperasikan oleh National Payments Corporation of India atau NPCI, sebuah divisi dari RBI, di mana NPCI ini menyediakan infrastruktur untuk UPI dan Rupiah Digital guys. UPI digunakan oleh 150 juta pedagang di India menurut laporan media lokal ya. Aplikasi Yes Bank menandai integrasi pertama UPI dengan mata uang digital bank sentral ya atau CBDC, di mana eksekutif Yes Bank Ajay Rajan mengatakan dalam sebuah pernyataannya bahwa transisi ke platform CBDC yang dapat dioperasikan menjanjikan kemampuan transaksional yang mulus, efisien dan lebih luas bagi pelanggan Yes Bank. Yes Bank adalah salah satu dari 8 bank yang berpartisipasi ya dalam proyek percontohan Rupiah Digital Retail yang diluncurkan pada bulan Desember kemarin ya, di mana proyek ini melibatkan 5.000 pedagang yang berpartisipasi dan 50.000 pengguna CBDC dan telah melakukan 800.000 transaksi senilai 134 juta dolar ya pada bulan Februari. Percontohan Rupiah Digital Grosir yang terpisah diluncurkan pada bulan November guys. Rupiah Digital telah diterima di beberapa toko di jaringan Reliance Retail yang besar di negara ini melalui sebuah program yang menggunakan kode QR yang dimulai pada bulan Februari bersama dengan ICICI Bank dan juga Kotak Mahindra Bank dan juga Innovity Technologies. Ini keren banget ya yang dilakukan oleh CBDC dari India ini guys. Nah pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia guys? Apakah sudah mulai merancang untuk pilot ya dari Rupiah Digital guys? Kita akan nantikan untuk informasi terbarunya dan kita akan informasikan kepada teman-teman semua guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya, masih dari Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan bahwa Bitwise ini akhirnya menarik aplikasi ETF untuk kapitalisasi pasar Bitcoin dan juga Ethereum guys. Jadi Bitwise termasuk di antara sejumlah manajer aset yang ingin meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin di Amerika Serikat.
Dalam sebuah kejadian yang tidak terduga ya, Bitwise mengajukan permohonan untuk menarik kembali aplikasi untuk reksadana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin dan Ether Market Cap Weight Strategy yang awalnya diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC pada 3 Agustus kemarin. Sementara sentimen pasar berubah menjadi bullish setelah kemenangan SEC Grayscale, di mana Bitwise tampaknya menilai kembali strateginya. Penarikan aplikasi ETF ini tidak terduga ya, namun dalam pengajuannya sebuah pernyataan berbunyi bahwa dana tersebut berupaya memberikan apresiasi modal kepada investor, tidak ada jaminan bahwa dana tersebut akan mencapai tujuan investasinya. Kepala investasi dari Bitwise yaitu Matt Hogan menganjurkan persetujuan SEC untuk semua ETF dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg baru-baru ini, di mana ETF dimaksudkan untuk berinvestasi dalam Bitcoin, kontrak berjangka atau Ethereum kontrak berjangka guys, ditentukan oleh kapitalisasi pasar. Bitwise juga berkolaborasi dalam pernyataan penarikan tersebut, di mana Bitwise mengatakan ya, Trust tidak lagi bermaksud untuk mengupayakan efektivitas reksadana dan tidak ada sekuritas reksadana yang dijual atau akan dijual sesuai dengan amandemen pernyataan pendaftaran reksadana pasca efektif yang disebutkan di atas. SEC telah menunda keputusannya atas aplikasi ETF Bitcoin dari WisdomTree, Invesco Galaxy, Valkyrie, VanEck, BlackRock, dan juga Bitwise serta Fidelity. Dan menurut pengajuan SEC tanggal 31 Agustus, komisi tersebut telah menetapkan periode yang lebih lama ya untuk meninjau aplikasi ETF Bitcoin Spot dari WisdomTree, VanEck, Invesco Galaxy, Bitwise, dan Valkyrie serta Wise Origin Bitcoin Trust yang diusulkan oleh Fidelity guys. Serta ETF Bitcoin BlackRock juga. Tenggat waktu berikutnya untuk SEC adalah pada pertengahan Oktober nanti, tetapi ini juga dapat ditunda ya hingga tenggat waktu gelombang ketiga SEC pada bulan Januari atau ke tanggal keputusan akhir pada bulan Maret nanti atau bulan April dan Mei tahun depan guys. Bitwise adalah salah satu perusahaan manajemen aset awal yang mengajukan aplikasi ke SEC untuk produk ETF Bitcoin. Permohonan yang diajukan pada Januari 2019 kepada regulator sekuritas Amerika Serikat tersebut mengusulkan ETF yang didukung Bitcoin yang melacak indeks pengembalian total Bitcoin Bitwise yang dihitung berdasarkan nilai Bitcoin yang berasal dari transaksi Bitcoin yang terjadi di bursa. ETF Bitcoin yang diusulkan perusahaan tersebut mengambil data pasar dari sejumlah bursa mata uang kripto dalam upaya memberikan representasi terpercaya guys dari pasar mata uang kripto yang lebih luas. Perusahaan ini juga akan meminta kustodian pihak ketiga untuk menyimpan Bitcoin secara fisik. Penarikan Bitwise baru-baru ini bukanlah yang pertama guys, dan awal tahun ini mereka mengajukan aplikasi untuk ETF strategi Ethereum yang dirancang untuk berinvestasi di futures Ethereum berjangka waktu depan dan belakang. Namun manajer aset menarik aplikasinya hanya 1 minggu kemudian guys. Jadi ini menarik guys ya, apakah akan ditiru oleh beberapa aset manajer lainnya untuk menarik kembali ETF spot Bitcoinnya terhadap SEC guys. Kita lihat aja apakah sudah mulai ada keraguan. Ini cukup menarik guys untuk diikuti. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya guys. Kita lansir dari harian Coin Edition, di mana di sini diinformasikan guys, Twitter ini akan mengumpulkan data biometrik penggunanya guys. Nah pertanyaannya, akankah kebijakan ini berdampak pada token Doge? Jadi menurut laporan terbaru dari BBC, X yang dulunya Twitter berencana untuk mengumpulkan data biometrik dari para penggunanya. Di antara data yang akan dikumpulkan oleh Twitter dari para penggunanya adalah foto dan ID pengguna. Perkembangan ini dilaporkan akan mulai berlaku pada 29 September mendatang. Ada juga spekulasi bahwa Twitter berencana untuk memulai layanan rekrutmen dan mungkin akan mengumpulkan data pekerjaan dan pendidikan dari pengguna untuk tujuan ini guys. Namun dari laporan yang beredar, sepertinya pengumpulan data ini hanya akan berlaku untuk pengguna premium. X akan memberikan opsi untuk memberikan ID pemerintah mereka dikombinasikan dengan selfie untuk menambahkan lapisan verifikasi, kata perwakilan perusahaan. Data biometrik mereka menjelaskan akan diekstraksi dari ID pemerintah dan gambar selfie untuk tujuan pencocokan. Hal ini menurut tim juga akan membantu mereka mengaitkan akun dengan orang sungguhan dengan memproses ID yang dikeluarkan pemerintah. Sistem verifikasi baru ini tampaknya merupakan upaya untuk membantu Twitter melawan upaya peniruan dan membuat platform ini lebih aman. Elon Musk sebagai pemilik platform media sosial ini menambahkan bahwa Twitter juga berencana untuk menghadirkan opsi panggilan audio dan video guys. Twitter telah sering menjadi pemberitaan dalam beberapa bulan terakhir ini ya, di mana awal minggu ini Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ mengajukan gugatan terhadap perusahaan pesawat luar angkasa milik Elon Musk yaitu SpaceX atas tuduhan diskriminasi terhadap para pengungsi.
Diuji menuduh bahwa dalam lowongan pekerjaan, perusahaan teknologi ini menolak kesempatan bagi para pengungsi dengan mengutip undang-undang federal, meskipun tidak ada undang-undang yang melarang perekrutan pengungsi, guys. Sementara itu ya, kripto favorit Elon Musk yaitu token Doge tampaknya telah membuat sedikit peningkatan dari kinerja minggu sebelumnya, di mana Doge seperti banyak mata uang kripto lainnya telah mencatatkan kenaikan yang marginal, di mana sudah mengalami lonjakan sekitar 2,63% ya untuk token Doge-nya selama seminggu terakhir ini, guys. Jadi kita tunggu aja, guys. Memang banyak sekali kejutan-kejutan yang dilakukan oleh Elon Musk ini, guys. Dan ini cukup menarik untuk diikuti karena apapun kejutannya ini pasti akan sangat berefek baik dari token yang selalu dia dukung yaitu Doge ataupun kemajuan dari platform X itu sendiri, guys. Ini cukup menarik ya. Apalagi kalau Elon Musk ini menyinggung salah satu project kripto, guys, maka ini bisa membuat project kripto itu jatuh atau mungkin bahkan bisa membuat meroket. Ini menarik ya. Masih berhubungan dengan Elon Musk ini, guys, seperti yang dilansir dari harian The Daily Hodl, di mana di sini diinformasikan bahwa Elon Musk menepis rumor untuk Xcoin untuk menghargai para kreator di platform media sosialnya, guys. Jadi Elon Musk telah menepis rumor bahwa platform media sosialnya yaitu X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter akan mengimplementasikan Xcoin untuk memberikan penghargaan kepada para kreator. Sebuah akun X dengan nama X News Daily mengatakan dalam sebuah postingan baru bahwa platform media sosial tersebut mungkin akan meluncurkan sebuah koin untuk para kreator. Namun Elon Musk membalas postingan tersebut dengan kata tidak. Miliarder selebriti ini membeli X atau Twitter pada Oktober 2022 setelah periode negosiasi yang berlarut-larut yang dimulai pada bulan April. Elon Musk dikenal karena kedekatannya dengan meme coin Doge yaitu Doge yang populer, dan dia telah membuat komentar sporadis ya tentang Doge selama bertahun-tahun, termasuk mendiskusikan aset tersebut dalam sebuah wawancara dengan Wall Street Journal pada bulan Mei. Kata sang miliarder, Dogecoin adalah jenis cryptocurrency favorit saya karena memiliki humor terbaik dan memiliki anjing, katanya. Laporan telah beredar sepanjang tahun bahwa Elon Musk berniat untuk memperkenalkan pembayaran kripto pada platform X ini, guys, atau dulunya Twitter ya. Jadi kita lihat kira-kira apakah Elon Musk akan benar-benar ya menjadikan Twitter ini sebagai aplikasi for everything, guys. Dan ini cukup menarik kalau kita melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Elon Musk ini, dan kita tunggu aja kejutan-kejutan selanjutnya, guys. Oke. Jadi kita tunggu aja nanti informasinya seperti apa. Nanti kita akan update lagi, guys. Dan seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan yang pasti, guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.